Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Berkedok jual beli online, seorang perempuan asal Cilacap menipu ratusan orang sehingga para korban rugi ratusan juta rupiah. Komplotan penjara batubara ditangkap saat menjarah tonan batubara dari kapal tongkang yang sedang bersandar di pelabuhan Wijayapura, Cilacap. Kendalikan kenaikan harga beras, Bulog cabang Pekalongan menyalurkan ratusan ton beras kepada warga di Kota Tegal. Satu truk menabrak tiang penyangga jembatan penyeberangan orang JPO di ruas Jalan Diponegoro Ungaran, Kabupaten Semarang. Akibatnya, badan JPO menjadi miring sehingga membahayakan pengguna jalan yang melintas di bawahnya. Truk yang dikemudikan Teddy menabrak tiang penyangga JPO saat melintas di ruas Jalan Nasional Semarang-Solo, tepatnya Jalan Diponegoro Ungaran, Kabupaten Semarang. Usai mengalami kecelakaan tunggal, bagian depan truk ringsek. Tiang penyangga yang rusak menyebabkan badan jembatan miring, sehingga setiap kendaraan besar yang akan melintas memperlambat kecepatannya. Saat kejadian, warga yang berada di sekitar lokasi sempat mendengar suara benturan yang cukup keras. Sopir truk yang saat itu terjepit badan truk berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit Ungaran. Kondisi sopir sudah sesak dadanya. Berapa orang? 1 orang. Kencang dong. Ya kelihatannya kencang, Pak. Sopirnya langsung dibawa kemana, Pak? Langsung dibawa ke masuk sini ke restoran sini, depan restoran. Terus Sekarang di rumah sakit. Dugaan sementara, kecelakaan tunggal ini disebabkan karena sopir truk hilang kendali sehingga menabrak JPO. Polisi melakukan rekayasa lalu lintas dengan memberlakukan kontraflow dari arah Ungaran menuju arah Bawen, terutama bagi kendaraan berukuran besar. Tadi kita melakukan rekayasa baik dari arah Semarang, kita laksanakan kontraflow. Sementara untuk kendaraan-kendaraan kontainer, kita arahkan jalur atau laju sebelah kanan karena JPO terjadi kemiringan, tiangnya turun dari pondasi. Kecelakaan ini menyebabkan arus lalu lintas di lokasi kejadian sempat tersendat. Polres Semarang telah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk sementara mematikan aliran listrik di sekitar jembatan untuk menghindari korsleting listrik. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Seorang perempuan asal Cilacap ditangkap polisi karena terlibat 2 aksi penipuan sekaligus. Jumlah korbannya mencapai 190 orang dengan total kerugian hingga 800 juta rupiah. Tantri Dewi Rahayu harus berurusan dengan Subdit Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Ia ditangkap di rumahnya karena melakukan penipuan melalui daring. Tersangka melakukan penipuan jual beli online melalui media sosial. Modus yang digunakan pelaku yaitu melihat dan memonitor jual beli di Facebook. Ketika ada yang berminat membeli di kolom komentar, pelaku menjalankan aksinya dengan menghubungi korban dengan mengaku sebagai penjualnya melalui pesan singkat. Setelah tertangkap, polisi melakukan penyelidikan dan ternyata menemukan kejahatan lain yang dilakukan pelaku, yaitu mengajukan pinjaman atas nama orang lain. Dari ratusan korbannya, pelaku mendapatkan uang hasil penipuan sebesar 800 juta rupiah. Dari 1 orang tersangka ini, kami bisa mengetahui bahwa ternyata korbannya cukup banyak. Yang pertama, yang terkait dengan penipuan online, itu korbannya itu sekitar 30-an orang. Yang penipuan online ya, 30 orang. Dikembangkan ternyata ada unsur tidak pidana lainnya, yaitu perkreditan topengan. Pelaku mampu menjalankan tindak kejahatannya setelah belajar dari seorang teman yang bekerja di sebuah lembaga keuangan pemberi kredit. Kejahatan kredit fiktif ini telah dilakukan pelaku sejak tahun 2020. Sebagian uang hasil kejahatan digunakan pelaku untuk bermain judi online. Kreditnya itu dari petugas PNN-nya, terus sama teman saya.
Kalau ini penipuan online-nya? Saya sendiri. Kalau kami sendiri. Ya. Pak, petugas PLN dapat juga enggak? Dapat bagian? Kalau itu enggak, karena apa ya namanya cari nasabah sih, target. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang ITE. Kini hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah menanti pelaku. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Penjara dan denda paling banyak 1 M. Sanksi yang mengeluarkan BUMN tersebut. Anggota komplotan penjara batu bara di atas kapal tongkang di Pelabuhan Wijayapura Cilacap ditangkap TNI Angkatan Laut Lanal Cilacap. Komplotan ini biasa menjara batu bara saat kapal tongkang bersandar. Komplotan penjara ini sangat mahir. Tanpa rasa takut, mereka menjarah batu bara dan langsung memindahkannya ke perahu. Dari video amatir, komplotan berjumlah 6 orang menyandarkan perahu ke lambung kapal untuk memudahkan proses pemindahan batu bara. Penjaraan terjadi di Pelabuhan Wijayapura Cilacap saat kapal tongkang tengah menunggu bongkar muat. Komplotan tergolong sangat berani karena aksi mereka disaksikan ABK kapal. Namun para ABK tidak berani mencegah karena diancam. TNI Angkatan Laut segera menyergap para pelaku begitu mendapat laporan para pekerja. 1 pelaku berhasil ditangkap, namun 5 lainnya berhasil lolos. Petugas juga menyita perahu berisi 2 ton batu bara hasil jarahan. Modus pelaku memanfaatkan situasi sepi pada malam hari saat kapal sedang menunggu bongkar muat. Sekali menjarah, komplotan ini bisa mencuri 5 ton batu bara. Kapal tongkang bermuatan batu bara ini datang, mereka sudah mengikuti dari alur. Setelah itu kapal sandar, pada saat hari sudah mulai gelap, para pencuri itu sudah mulai bekerja. Apalagi pada saat setelah jam kerja itu seluruh personil yang ada di Wijayapura ini tidak ada, hanya unsur dari patroli saja. Modusnya mereka dengan menggunakan kapal, beberapa orang naik di atas tongkang, membongkar batu bara, dimasukkan ke kapal pengangkut. Kalau kondisi aman, biasanya mereka langsung mengarungi batu bara yang sudah masuk ke kapal yang digunakan untuk mencuri ini. Kalau kondisinya tidak aman, mereka langsung dibawa dan dikarungi di suatu tempat yang menjadi tempat penampungan mereka. Untuk penyelidikan lanjutan, TNI Angkatan Laut menyerahkan pelaku kepada Kepolisian Resor Kota Cilacap, sedangkan 5 pelaku lain masih diburu. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Ini tidak hanya hasil pekerjaan kita, Pak. Sebanyak 4 anggota geng yang menyerang sebuah tempat nongkrong dan membacok seorang remaja di Semarang Timur, Kota Semarang ditangkap. Lagi-lagi, penyerangan para geng ini terjadi karena saling menantang di media sosial. Tim Resmob Satreskrim Kepolisian Resor Kota Besar Semarang meringkus 4 dari belasan pelaku penganiayaan dan penyerangan warung angkringan di Jalan Pengampon Semarang Timur Selasa dini hari pekan lalu. Pada aksi itu, komplotan ini menyerang seorang pemuda bernama Revianto, asal Kemijen, dengan senjata tajam, sehingga korban menderita luka serius dan harus dirawat di rumah sakit. Ironisnya, kawanan geng ini masih berusia di bawah umur. Penyerangan antar geng awalnya melibatkan 3 geng, Romusa, Petelan, dan geng Enjoy. Geng Enjoy bergabung dengan geng Petelan menyerang geng Romusa. Geng Romusa kemudian kocar-kacir melarikan diri. Dalam pengejaran, anggota geng Romusa bersembunyi di warung. Karena sasaran kabur, para pelaku kemudian menyerang siapa saja yang menongkrong di sekitar warung, termasuk remaja yang sedang duduk di warung. Para pelaku mengaku penyerangan antar geng dimulai dari saling tampang di media sosial. Polisi mengimbau pelaku lain yang masih buron segera menyerahkan diri karena identitas sudah diketahui. Sekitar pukul 21 selanjutnya minum minuman beralkohol terlebih dahulu. Kemudian sekitar pukul 00.30 datang gangster Romusa yang berjumlah sekitar 20 orangan juga ke Taman Barito. Kemudian terjadi perkelahian atau tawuran. Kemudian gangster Romusa kalah dan dikejar oleh gangster Enjoy dan gangster Petelan menggunakan sepeda motor hingga Jalan Pengampon Kaligawe. Karena tidak bisa terkejar, kedua gangster tersebut pulang, tapi saat melintas di seberang warung angkringan ada beberapa orang yang sedang makan di warung angkringan tersebut. Ada yang melempar botol sehingga gangster Enjoy mengira bahwa yang melempar itu adalah termasuk dari rombongan dari gangster Romusa. Dan ternyata yang melempar itu adalah salah satu korban Revianto ini. Kemudian berusaha melarikan diri namun tertangkap sehingga akhirnya korban dianiaya oleh para pelaku dengan tangan kosong dan senjata tajam di seluruh panjang kira-kira 80 cm yang mengakibatkan
mengakibatkan korban mengalami luka bacok sebelah kanan. Polisi menyita senjata tajam jenis celurit panjang yang digunakan untuk melakukan penganiayaan. Para pelaku dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.